Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sobat Muhtran rahimakumullah. Sahabat SD Muhtran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu adalah kata yang paling pantas kita ucapkan pada kesempatan hari ini karena Allah telah memberikan kenikmatannya kepada kita semua sehingga mampu melaksanakan satu kewajiban kita, yakni puasa di bulan suci Ramadan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang hikmah belajar puasanya ular dan puasanya ulat. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan semua makhluknya sekecil apapun itu, pasti ada manfaatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzabannar. Al-ayah, Shadaqallahul Adzim. Dalam ayat tersebut yang berarti, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan sesuatu melainkan tidak akan pernah sia-sia. Tidak hanya orang-orang yang beriman yang berpuasa, tidak hanya manusia saja yang berpuasa, akan tetapi makhluknya Allah pun berpuasa. Salah satu contohnya adalah ayam. Ayam berpuasa selama 21 hari untuk mengerami telurnya sehingga bisa menjadi anak ayam. Kemudian ada dua lagi hewan yang berpuasa yang bisa kita ambil hikmahnya untuk kita menjalani puasa di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, ular. Untuk melanjutkan hidupnya, untuk melanjutkan keberlangsungan hidupnya, ular melakukan sebuah proses berpuasa untuk mengganti kulitnya selama beberapa waktu tertentu. Kemudian dari puasanya ular ini, ketika ular sebelum berpuasa mengganti kulitnya, kita bisa lihat seekor ular sebelum berpuasa dan sesudah berpuasa. Sebelum berpuasa, ular namanya juga ular. Tapi ketika dia setelah berpuasa, namanya masih tetap ular. Kemudian kita juga lihat dari cara berjalannya ular. Ular berjalan dengan melata, kemudian setelah berpuasa, ular pun tetap melata. Kemudian makannya ular. Sebelum makan, ular makan katak, makan tikus, makan hewan-hewan yang ia kehendaki. Tetapi setelah ia berpuasa, masih sama saja makanannya, tidak ada perubahan dalam hidup ular tersebut. Hewan yang kedua yang bisa kita ambil hikmahnya adalah ulat. Kita semua tahu seekor ulat itu mempunyai sifat yang sangat rakus. Setiap harinya, setiap waktunya dihabiskan untuk menggerogoti dedaunan. Kemudian seekor ulat cara berjalannya adalah dengan melata, dengan kakinya dengan melata. Kemudian seekor ulat juga memberikan banyak madorot kepada orang-orang yang memegangnya dari bulu-bulunya yang gatal. Ya. Akan tetapi ketika seekor ulat itu melaksanakan puasanya, ketika seekor ulat tadi berubah menjadi kupu-kupu dengan melalui proses berubah menjadi kepompong terlebih dahulu selama beberapa waktu, pada akhirnya ia berubah menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Kemudian kita bisa lihat kupu-kupu tersebut. Kupu-kupu dari cara berjalannya. Sebelumnya dia berjalan dengan melata, ketika berubah jadi kupu-kupu,
bisa terbang dengan indah. Kemudian cara makannya, ketika sebelumnya dengan rakus ia makan dedaunan, setelah menjadi kupu-kupu, ia hanya memakan manis-manisan, memakan madu, bahkan ketika ia menghisap madu pun, ia membantu proses penyerbukan tumbuhan yang lain. Kemudian dari sifatnya, dari ulat yang sebelumnya mempunyai sifat yang sangat rakus, kemudian menjadi kupu-kupu yang mempunyai sifat memberikan manfaat kepada tumbuhan lain, memberikan manfaat kepada makhluk yang lain. Sobat muhtaram rahimakumullah. Demikian tadi adalah kisah puasanya ulat dan ulat. Dari kisah tersebut, mari kita bisa ambil, mari kita bisa simpulkan kira-kira puasanya kita itu termasuk dalam puasanya ulat ataukah dalam puasanya ular. Ketika puasa kita masih termasuk dalam puasa ular, ketika kita sudah melaksanakan puasa selama 30 hari, akan tetapi setelahnya kita kembali lagi. Sifat-sifat kita masih sama sebelum kita berpuasa. Kita masih suka iri hati, kita masih suka menggunjing teman, kita masih suka melakukan hal-hal yang tidak baik. Akan tetapi ketika puasa kita meniru puasanya ulat, sebagaimana ketika ulat sudah menjadi kupu-kupu, harusnya kita pun puasanya ketika kita sudah melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh, maka kita harapannya bisa menjadi seekor kupu-kupu yang senantiasa memberikan manfaat kepada banyak orang, yang sudah berubah akhlaknya, cara makannya, kepribadiannya dari sebelum puasa dan sesudah puasa. Sebagaimana sabda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Ketika kita bisa meniru puasanya ulat, maka kita akan memberikan manfaat kepada orang-orang. Kita telah memberikan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Akhlak kita sudah berubah. Kemudian kepribadian kita pun juga harusnya berubah. Ketika sebelum berpuasa mungkin kita masih jadi orang yang rakus, malas, suka menggunjing, dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika sudah selesai berpuasa, semoga hal-hal yang tidak baik tersebut bisa kita tinggalkan. Sobat muhtaram rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah itu datangnya dari pribadi saya sendiri. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.